Wal israr fi maudhihi. Selanjutnya termasuk sunnahnya sholat wal israr, dan membaca pelan. Wal israr, dan membaca pelan fi maudhihi, ing dalem panggonan israr. Wa utawi maudhi'uhu ma itu sholat. Ada yang mengecualikan opoma alladzi ing sholat dzukira kang den sebut opoma. Sholat selain daripada sholat-sholat yang disebutkan tadi adalah sholat maghrib, isya, subuh, terus Jumat dan hari raya. Selain itu dianjurkan bacaan itu dengan cara pelan. Contohnya kalau maktubah berarti duhur dengan asar, atau sunnah sholat sunnah duha, ya, sholat sunnah tahajud, atau tasbih, istikharah, atau rawatib, atau mungkin kusuf, atau istisqa, atau hajat. Paham ya? Itu semuanya dipelankan. Wa ta'min, lan membaca amin. Ai tegese qaulu amin, mengucapkan amin. Akibal fatihati, setelah mengucapkan atau setelah membaca Fatihah. Amin itu bagi liqari'ah, bagi orang yang membaca Fatihah. Fi sholatin wa ghairiha, fi sholatin ing dalam sholat. Fi sholatin ing dalam sholat, wa ghairiha, dan selain sholat. Jadi yang penting kita setelah membaca Fatihah dianjurkan membaca amin, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Tapi lakinna sholat akadu, akan tetapi ing dalam waktu sholat itu akadu, itu lebih dianjurkan. Sunnah muakkadah namanya. Wa yu'aminu, dan mengucapkan amin al ma'mumu, sopo makmum, ma'a ta'mini imamihi, bersama aminnya imamnya makmum. Wa yajharu, dan mengeraskan sopo makmum. Wa yajharu, dan mengeraskan. Mengeraskan di sini baik makmum atau imam. Mengeraskan sopo makmum atau imam berarti kullun minal makmum wal imam. Kullun minal makmum wal imam bihi kalawan amin atau takmin. Bihi kalawan takmin. Wa yajharu, dan mengeraskan sopo kullun minal imam wal makmum bihi kalawan takmin. Wis penjelasannya termasuk sunnahnya sholat yaitu mengucapkan amin. Waktunya kapan? Waktunya setelah membaca Fatihah. Bagi orang yang membaca, bahkan dijelaskan di sini bukan cuma yang baca, wa kadza lisamiha, bagi orang yang mendengarkan Fatihah juga dianjurkan membaca amin. Pada bacaan Fatihah. Jadi orang yang mendengarkan juga dianjurkan baca amin. Baik dalam sholat maupun di luar sholat, cuman dalam sholat itu yang lebih utama. Dan diusahakan bahwasanya aminnya makmum itu bersamaan dengan aminnya imam. Dan dikeraskan bacaannya, dikeraskan. Bersama ini dalam sholat jahriyah, maghrib, isya, dan subuh. Jadi bersamaan.
ketika imam mengakhiri Fatihah dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bareng amin. Nah, itu dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan untuk bersamaan? Karena ada sebuah faedah, di waktu itu juga bersamaan dengan aminnya malaikat. Paham ya? Jadi ada sebuah penjelasan, walaysa fi sholamatut labu fihi al-muqarana ghairu ta'min. Jadi dalam sholat itu muqarana itu tidak dianjurkan. Muqarana itu bersamaan. Contohnya imam ruku, makmum ruku bersama, ini kan enggak dianjurkan. Paham ya? Hukumnya makruh. Kan ada kalanya ada sabku, ada muqarana, ada ta'khur. Nah, ta'khur. Muqarana itu bareng imam ruku, makmum juga ikut ruku bareng. Allahu akbar. Nah, ini makruh. Sami Allah, imam itidal, makmum juga itidal bersama, itu makruh. Ada kalanya sabaku itu mendahului imam. Ada kalanya takhur, tertinggal dari imam. Sekarang kecuali dalam takmin. Kalau dalam takmin muqarana itu bersamaan. Muqarana itu dianjurkan. Contohnya ketika imam amin, makmum juga ikut amin. Adapun yang lain tidak. Paham ya? Imam baca Fatihah, makmum sementara tidak usah baca Fatihah. Paham ya? Imam ruku, makmum sementara jangan langsung ruku. Jangan sampai muqaranah. Atau salam. Imam salam, makmum jangan langsung salam. Assalamualaikum, wah lombanya. Makmum juga tidak mau kalah. Kecuali takmin. Kenapa? Karena dalam hal ini wa inna ma tulibat fihil muqaranah. Kenapa kok dianjurkan muqaranah baina ta'minil makmum wal imam, antara amin yang dibacakan makmum dengan imam? Karena ada sebuah hadis, idza ammanal imam fa aminu. Ketika imam itu mengucapkan amin, maka kita dianjurkan amin. Kenapa? Karena fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Karena waktu itu juga bersamaan dengan aminnya malaikat. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Otomatis dosa-dosa yang telah lampau itu akan diampuni. Selanjutnya termasuk ke sunan salat wa qiraatus surah, dan membaca surat. Membaca surah. Di sini dijelaskan wa illam yakun suratan kamilatan. Walaupun surat yang dibaca itu tidak sempurna. Contohnya berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar umpamanya ya. Tapi lakinna surah al-kamilah afdal min ba'di surah ingkana. Akan tetapi membaca surat yang sempurna itu lebih utama daripada sebagian surat. Jadi ada sebagian surat yang kita baca panjang sebenarnya, cuma kita ngambil 4-5 ayat. Paham ya? Ada juga membaca surat pendek tapi itu sempurna. Contohnya Al-Kautsar. Tapi sempurna dibaca semua. Maka yang lebih utama yang sedikit tapi sempurna. In kana la yazidu 'alaiha wa illa fa huwa afdal 'alal mu'tama inda ramlillah fa. Cuma hilafiyah. Memang ini hilafiyah terus antara Ibnu Hajar sama Imam Romli. Itu menurut Imam Romli. Adapun Ibnu Hajar enggak. Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya membaca surat yang panjang sebagian, kita ngambil 3-4 ayat, itu lebih utama, afdalu min suratil Kautsar. Yang kita baca sempurna tapi Al-Kautsar. Menurut Ibnu Hajar yang lebih utama suratnya panjang tapi kita baca 2 atau 3 ayat, daripada surat yang sempurna tapi surat pendek. Memang ini nggak pernah akur ya kan antara Ibnu Hajar sama Imam Romli terkait dengan masalah akikoh sama
kurban. Ada satu kambing, ada seekor kambing umpamanya kan, diniati dengan dua niat ibadah. Kambing ini diniati akikoh sekaligus kurban. Ini khilafiyah, beda pendapat antara Ibnu Hajar dan banyak dan sering beda pendapat, sering khilafiyah. Hajar itu apa hajar? Kalau ramal itu apa? Pasir. Ya, ramlul. Beberapa hari yang lalu itu saya sempat lihat di YouTube Buskoyum. Ternyata ada cerita yang menarik terkait kekeluargaan beliau berdua. Ibnu Hajar itu secara kasat miskin. Imam Romli kaya ya. Imam Romli kaya. Nah, akhirnya istrinya Imam Romli itu booking beberapa hotel ya, di booking semuanya. Terus akhirnya istrinya Ibnu Hajar itu mau nginep, loh kamu itu nggak mampu ya kan, nggak bisa langsung ya. Akhirnya mengadu pada suami Ibnu Hajar ya kan. Ya begini nasinya kalau orang miskin. Wis sekarang ini berarti kamu pingin harta jangan. Akhirnya masuk ke rumahnya, coba gali tanah, wes ternyata apa, semuanya menjadi emas. Wes sekarang pilih emas atau pilih batunya. Batu itu siapa? Hajar suaminya kan, Ibnu Hajar ya kan. Jadi pengaruh dari istri beliau ya kan. Istrinya Imam Romli itu kan kaya ya kan. Imam Romli kan kaya orangnya. Jadi bahasa kasarnya mengejek ya kan. Oh kamu itu nggak bisa ya kan hotel seperti ini ya kan. Akhirnya mengadu kepada suaminya. Wis gini, apa? Kalau mau kamu ingin harta wis gampang, ikut kamar. Kali ternyata semuanya menjadi emas. Hakikatnya kaya cuma tidak menampakkan. Dan memang beliau ini jarang akur pendapatnya, jarang ya kan, terkait tadi ya kan, atau terkait idza tahada jinsani, ketika ada dua ibadah yang satu jenis, contohnya mandi ya di hari Jumat, antara mandi besar dengan mandi kesunahan, ada yang mengatakan itu mendapat dua pahala dengan satu kali mandi, yang penting niatnya dua. Ada yang mengatakan tidak, kita masuk masjid. Sholat maktubah itu juga kita dianggap mendapat pahalanya sholat tahiyatul masjid dengan sendirinya. Memang ini sering terjadi khilafiyah. Contohnya ini ya kan, Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya membaca surat yang panjang sebagian saja itu lebih utama, afdaluh min suratil Kautsar. Tapi Imam Romli enggak. Yang penting itu kamilah, walaupun lebih pendek itu lebih sempurna daripada suratnya panjang tapi cuma sebagian. Ya Allah, banyak perbedaan itu banyak ya kan. Dalam beberapa masalah. Terus banyak ya kan. Tapi asik ya kan. Ya contohnya ya akikoh sama kurbannya, seekor kambing diniati akikoh dan kurban. Ada yang mengatakan cukup mendapat dua pahalanya akikoh dan kurban. Yang satunya enggak itu enggak cukup, tapi cuma mendapat satu pahala. Selanjutnya membaca surat itu ba'dal fatihati, setelah fatihah, li imamin, bagi imam, wa munfaridin, dan orang yang sholat sendirian, fi raqatai subhi, ing dalam dua rakaatnya sholat subuh, wa ulatai ghairiha, dan dua rakaat pertama selain subuh.
Wa takunu lan ono opo qiraatus surati opo membaca surat ba'dal Fatihati setelah Fatihah. Jadi waktunya surah itu setelah Fatihah. Oleh karena itu namanya fa tafriq. Falau qaddamas surata 'alaiha lan tuhsab. Nah ini fa tafriq, pengembangan hukum dari depan. Oleh karena itu falau qaddama mongko lamun mengedepankan atau memajukan mengedepankan sapa wong as-surata ing surat. Baca surat alaiha atas Fatihah. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca surat pendek. Baru setelah surat baru baca Fatihah. Bagaimana? Maka lam tuhsab, maka tidak dianggap. Ya. Jadi jangan aneh-aneh. Sholat jahriyah entah itu maghrib, isya, subuh, sebelum Fatihah baca surat dulu. Nah, bagaimana lam tuhsab? Apa artinya? Artinya tidak mendapat kesunahan membaca surah. Terus seandainya dia ingin mendapat kesunahan harus i'adah, mengulangi lagi. Setelah Fatihah baca surat lagi. Wa yu'iduha ba'da in arada tahsila sunnah. Wa yu'iduha, mengulangi baca surat ba'daha setelah Fatihah in arada kalau dia punya keinginan tahsila sunnati, menghasilkan kesunahan surat. Paham ya? Berarti bacanya 2 kali, sebelum dan setelah Fatihah. Hebatnya. Terus mendapat berapa pahala? 1 pahala. Paham ya? Bukan 2 pahala.